Selamat siang, Bu Rizka dan Bu Sinta. Iya. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada kami untuk meeting negosiasi hari ini. Kami dari tim Hijau, ada Hera, ada Ani, dan saya sendiri, dan Udani, ingin mempresentasikan potensi produk sekaligus menawarkan kerjasama tim yang sudah kami siapkan. Selamat siang Bapak dan Ibu, kami juga senang bisa mendengar langsung dari Bapak dan Ibu. Baik, silakan Pak, Bu. Baik, terima kasih Bu. Kami mulai dari gambaran singkat produknya dulu ya. Jadi, hijau itu adalah cangkir pakai yang bisa langsung ditanam setelah digunakan. Jadi, di dasar cangkirnya itu udah disisipin benih tanaman. Bisa tanaman herbal ataupun bunga-bunga, jenis bunga lainnya gitu. Terus konsep kita itu sederhana, minum, tanam, dan tumbuh. Nah, kita juga udah ngeliat peluang nih. Yang pertama, konsumen tuh makin peduli sama lingkungan. Terus juga banyak kampanye sustainability, terus juga Gen Z suka produk yang unik, terus juga punya nilai sosial dan lingkungan. Itu sih Bu. Nah, kalau dari sisi produksinya, kami itu menggunakan campuran serat bambu, batik singkong, dan juga kertas daur ulang. Semua bahannya itu sudah kami uji dan sudah kami pastikan aman dan cepat terurai gitu kan. Terus juga kami sudah membuat 20 prototipe untuk di awal dan hasilnya itu cukup konsisten. Oke, menarik. Untuk sejauh ini apakah sudah ada feedback dari pengguna apa bagaimana ya? Sejauh ini ada Bu. Dari survei awal di kampus kami, sekitar 83 responden bilang mereka itu tertarik mencoba hijau, terutama karena ada unsur edukasi lingkungannya ya. Itu faktor utamanya sih Bu. Wah, bagus ya. Tapi angka survei awalnya masih sangat subjektif ya. Bagaimana dengan pasar aktual? Oke, jadi kami udah berkomunikasi juga dengan beberapa pasar lokal, dan kita ada 4 diantaranya yang bersedia untuk ikut proyek peluncuran hijau ini. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke inti pertemuannya, inti meeting ini. Berapa dana yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu? Mengenai dana, total anggarannya itu untuk peluncurannya sebesar 5.550.000. Dana yang kami ajukan dari pihak investor itu sebesar 4 juta. Itu untuk membantu produksi dan campaign awalnya, Bu. Oke. Dengan dana yang cukup besar ya, itu kira-kira produksi awal kalian tuh berapa ya? Untuk produksi, kita menargetkan di awal itu 100 prototipe berbayar, dan 50-nya itu untuk cangkir gratis untuk campaign promosi. Biaya tertingginya itu ada di bahan baku dan desain kemasannya, Bu. Oke, baik. Kalau kami berinvestasi, apa imbalan hasil yang akan kami dapatkan? Oke, jadi Ibu bakalan dapat 12% equity dari keuntungan 6 bulan pertama. Terus juga dapat hak monitoring strategi promosi. Terus logo investor atau logo dari Ibu itu bakalan dicantumkan dalam media kampanye digital. Terus juga Ibu bakalan dapat prioritas untuk kerjasama event dan ekspansi berikutnya. Untuk produk yang masih sangat baru, 12% itu menurut saya terlalu rendah.
apalagi risiko di awalnya sangat tinggi sekali. Bapak dan Ibu juga pasti tahu itu. Kita bicara produk fisik, lalu bahan baku dan perilaku pasar yang belum stabilnya. Oke, kami memahami kekhawatiran itu, Bu. Tapi jika equity-nya terlalu besar, itu membuat ruang gerak tim pengembangan kami itu jadi terbatas, Bu. Terutama untuk pengembangan varian dan inovasi desainnya. Itu, Bu. Kalau untuk equity-nya 15% bagaimana? Kalau 15% memang angka yang bagus dari sisi investor. Tapi untuk kami itu agak berat, Bu. Nanti nilai kepemilikan internalnya tuh turun terlalu tinggi. Tapi kami bisa kompromi sih di bentuk lain. Oke, boleh tolong dijelaskan oleh Bapak atau Ibu? Oke, mungkin kami akan mengajukan beberapa opsi ya, Bu, atau solusi. Yang pertama, equity tetap 12%. Namun, Ibu bisa mendapatkan hak monitoring laporan bulanannya dan ikut dalam evaluasi campaign sebagai partner strategi. Dengan begitu, Ibu tetap punya pengaruh terhadap operasional harian. Tapi operasional harian lebih fleksibel ada di tim kami, gitu, Bu. Oke. Kami ada beberapa pertanyaan teknis. Bagaimana kalian memastikan cangkir ini tidak bocor atau rusak sebelum dipakai? Karena kan biasanya masalah biodegradable cup itu kelembabannya ya. Nah, gimana kalian menangani masalah itu? Betul, Bu. Mengenai kelembaban itu memang tantangan utamanya kan. Nah, untuk menanggapi itu, kami itu menambahkan lapisan tipis berbahan pati jagung sebagai pelindung dalam. Nah, lapisan ini waterproof, aman, dan tetap biodegradable. Kami juga sudah uji dengan minuman dingin maupun hangat. Sejauh ini itu tidak ada kebocoran. Lalu bagaimana dengan persaingannya? Sudah banyak juga kan kemasan eco-friendly di pasaran. Oke, untuk persaingannya memang sudah banyak yang membuat hal serupa produk eco-friendly ini. Tapi yang membedakan kita dengan produk lain itu pada bagian kita bisa ditanam gitu. Jadi tuh sifatnya kalau yang lain itu kan hanya mengurangi sampah ya, sedangkan kita tuh justru menambah nilai baru. Gitu sih, Bu. Oke. Kalau misalkan dana cair minggu depan tuh cair, kapan prototipe final bisa selesai? Mungkin kurang lebih dalam waktu 2 minggu ya, Bu ya. Karena supplier bahan dan mesin pencetaknya juga sudah ready. Iya, Bu. Oke, Bapak Ibu, kami suka idenya, tapi kami juga harus objektif untuk risiko utamanya. Jadi risiko utamanya tuh menurut kami ada konsumen pasti malas menanam, lalu biaya produksinya lebih tinggi dari kap biasa, terus belum tentu UMKM juga mau ya mereka berpindah dari packaging lama. Menurut Bapak Ibu bagaimana solusinya? Nah, untuk risiko itu kami sebenarnya sudah menyiapkan langkah mitigasi, Bu. Yang pertama tadi kan ada konsumen yang malas menanam. Dan jika konsumen malas menanam, nanti kami akan bikin challenge kayak tanam kapmu gitu. Dengan hadiahnya ada banyak kayak voucher minuman dan mereka juga dipublikasi di akun official kami. Kemudian yang kedua, jika biaya produksinya tinggi, memang pada batch pertama lebih mahal, tapi saat produksi massal biayanya akan turun hingga 30% karena efisiensi bahan baku tadi. Nah, kemudian jika UMKM-nya ragu mengganti kemasan
kami sediakan paket trial atau uji coba gratis selama 3 hari untuk UMKM supaya mereka bisa merasakan efek brand image dan engagement dari produk kami. Seperti itu, Bu. Ya, itu menambahkan juga kami sudah menyiapkan konsep kolaborasi musiman. Nama konsepnya tuh Green Week. Jadi konsepnya tuh dimana setiap pembelian Regrow di kafe tertentu tuh bakalan dapat pot kecil gratis. Kayak gitu, Bu. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya dan rekan saya Bu Cinta untuk berdiskusi Oke, sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Ya, silakan. silakan, Bu. Baik, setelah saya dan rekan saya berdiskusi mengenai penjelasan dari Bapak dan Ibu, kami siap bekerja sama dengan ketentuan berikut pastinya. Yang pertama, kami akan berinvestasi dengan uang sejumlah 4 juta rupiah. Yang kedua, kami setuju dengan 12% equity-nya. Yang ketiga, monitoring promosi dan laporan bulanan. Berikutnya, produksi prototipe selesai dalam 2 minggu. Lalu review performa setiap akhir bulan. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Oke, kami juga setuju, Bu, setuju. Kemudian juga terima kasih telah mempercayakannya kepada kami. Kami akan kirim draft MOU-nya secepatnya, Bu, dan timeline lengkapnya hari ini juga, Bu. Oke, kami juga yakin kolaborasi ini akan membawa dampak besar, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga lingkungan. Betul. Baik, kalau begitu kami tunggu update-nya ya. Selamat bekerja, semoga Regrow Terima kasih. sukses dan tumbuh besar. Amin, terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Untuk meeting hari ini mungkin sekian ya, Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Sinta dan Bu Rizka telah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan